Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Hauzan Athoillah Mutahari Hidayat, kelas 12 IPA dari Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Qudwah Islamic Boarding School yang bertempat di daerah Depok, Indonesia, Jawa Barat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang hukum Gauss atau hukum Gauss, kemudian potensial listrik dan energi potensial listrik. Nah, sebelumnya kalian semua udah pada tahu belum sih hukum Gauss itu seperti apa, rumusnya apa saja, energi potensial listrik itu juga seperti apa, dan potensial listrik itu juga seperti apa? Udah pada tahu belum? Kalau belum, mari kita bahas di sini. Oke, jadi yang pertama, hukum Gauss itu adalah banyaknya garis medan yang keluar dari suatu permukaan tertutup. Yang pertama ada flux listrik. Nah, untuk rumus dari jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus, itu adalah Pi sama dengan E dikali A. E di sini satuannya Newton per kolom. Jadi E-nya itu medan kolom. Nah, kemudian A-nya itu luas bidang. Luas bidang itu satuannya meter. Kemudian untuk rumus jika garis-garis gaya dari medan listrik homogen yang menembus bidang tidak tegak lurus atau membentuk sudut 0, maka rumusnya adalah Pi sama dengan E dikali A konstanta sudut 0. Nah, keterangannya itu adalah Pi itu bisa kita sebut 22/7 atau 3,14. Kemudian E itu adalah gaya kolom, jadi satuannya Newton per kolom, kemudian A adalah luas bidang, satuannya meter. Konstanta sudut 0. Kemudian Gauss juga pernah menyatakan bahwasanya untuk rumus jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah permuatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Sehingga Gauss menyatakan rumusnya itu adalah Pi sama dengan E dikali A konstanta sudut 0 atau Q in dibagi konductivitas fisika. Nah, keterangannya itu Pi 2/7 atau 3,14. Kemudian E adalah gaya kolom, N per kolom satuannya. Kemudian A adalah luas bidang satuannya meter, konstanta sudut 0, atau sama dengan Q itu muatan listrik. Kemudian in di sini hanyalah perumpamaan muatan listrik di situnya. Kemudian ada konductivitas fisika. Nah, di sini konductivitas fisika itu ada satuannya yaitu 8 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian yang kedua ada kuat medan listrik pada pelat konduktor. Nah, yang pertama ada rumus ketika dalam suatu konduktor ada banyak partikel bermuatan yang distribusinya tersebar di dalam konduktor. Sehingga untuk menentukan kuat medannya digunakan hukum Gauss. Nah, rumusnya itu adalah E sama dengan omega dibagi konductivitas fisika. E itu adalah gaya kolom atau bisa kita sebut kalau misalnya di sini berarti jadinya kuat medan. Satuannya Newton per kolom. Kemudian omega itu sudut. Jadi tergantung sudutnya ada berapa. Jadi satuannya itu derajat. Nah, kemudian ada konductivitas fisika itu tadi. Yaitu satuannya adalah 8 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian, yang ketiga ada kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Nah, rumusnya yang pertama itu ada E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2.
di sini keterangannya seperti tadi, kuat medan. Kemudian K di sini ini keterangannya adalah K di sini itu keterangannya adalah ini apa? Konstanta pada hukum Coulomb, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton dikali M kuadrat dibagi Coulomb kuadrat. Nah, kemudian kita masuk di Q. Q ini keterangannya adalah muatan listriknya, atau bisa kita bilang juga dalam satuannya yaitu Coulomb. Nah, kemudian di yang R itu bisa kita artikan sebagai jarak. Jadi jarak pangkat 2 atau jarak kuadrat. Kemudian jika kuat medan listrik di permukaan bola adalah jarak kecil atau R kecil sama dengan R besar, maka E sama dengan K dikali Q besar dibagi R kuadrat. Nah, E itu kuat medan yang satuannya Newton per Coulomb. Kemudian K adalah konstanta Coulomb, yaitu 9 kali 10 pangkat 8 Newton meter kuadrat dibagi Coulomb kuadrat. Kemudian Q itu muatan listrik, satuannya Coulomb. Kemudian R kuadrat itu adalah jarak kuadrat. Nah, jarak itu berarti satuannya meter. Kemudian ada jika kuat medan listrik di luar permukaan bola dan R kecil lebih besar daripada R besar, maka rumusnya E sama dengan K kecil dikali Q besar dibagi R kecil kuadrat. Nah, E ini kuat medan satuannya Newton per Coulomb sama dengan K. K kecil ini masih konstanta. Jadi konstantanya itu 9 kali 10 pangkat 8 Newton dikali meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dikali Q muatan listriknya yaitu satuannya Coulomb dibagi R kecil kuadrat atau jarak kuadrat. Nah, di kuat medan listrik di luar permukaan bola ini ada keterangannya yaitu muatan dalam bola konduktor biasanya diketahuinya itu adalah 0 dikarenakan seluruh muatannya tersebar di permukaan. Kemudian ada energi potensial listrik dan potensial listrik. Yang pertama kita bahas energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu adalah usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan plus Q aksen dari suatu titik ke titik lainnya. Rumusnya itu adalah energi potensial sama dengan K dikali Q dikali Q aksen dibagi R. EP itu energi potensial, satuannya itu Joule. Kemudian ada K itu konstanta tadi, konstanta Coulomb yaitu 9 kali 10 pangkat 8 Newton dikali meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian ada Q ini masih sama yaitu muatan listrik, satuannya Coulomb. Kemudian Q aksen, satuannya juga masih sama yaitu Coulomb, yaitu juga pengertiannya adalah muatan listrik juga. Kemudian dibagi R, dibagi jarak atau meter. Bentar. R itu bisa dapat diartikan juga sebagai jarak ataupun jari-jari. Nah, jadi kita di sini bisa kita sebut R-nya itu bisa jarak ataupun jari-jari. Kalau di bola berarti tadi jari-jari. Maaf, salah. Kemudian yang kedua adalah potensial listrik. Yang pertama, potensial listrik oleh sebuah muatan titik. Untuk rumus energi potensial persatuan muatan penguji, itu rumusnya Vp sama dengan K dikali Q kecil dibagi R. Jadi Vp ini adalah bisa kita sebut itu volume potensial. Bentar.
Ini V-nya ini bisa kita sebut adalah beda potensialnya. Jadi beda potensial listrik dikali sama dengan K dikali Q dibagi R. Nah, satuan beda potensial ini adalah volt karena listrik. Kemudian untuk K-nya ini masih sama konstantanya tadi 9 kali 10 pangkat 8 Newton dikali meter kuadrat dibagi kolom kuadrat. Kemudian Q-nya ini kita sebut tadi adalah muatan listriknya. Yang satuannya kolom dibagi jarak atau jari-jari. Satuannya meter. Kemudian di sini kita yang kedua ada potensial listrik pada bola konduktor berongga. Yang pertama, jika potensial listrik untuk R kecil atau jari-jari kecil lebih kecil daripada jari-jari yang besar atau R besar, dan R kecil atau jari-jari kecil sama dengan R besar sama dengan jari-jari besar, maka rumusnya V sama dengan K dikali Q dibagi R besar. V tadi beda potensial, yaitu satuannya volt, kemudian K itu konstanta, 9 kali 10 pangkat 8, Q itu muatan, satuannya kolom, R itu jari-jari, satuannya meter. Kemudian potensial listrik untuk R kecil atau jari-jari kecil yang lebih besar daripada R besar atau lebih besar daripada jari-jari yang besar. Rumusnya itu V sama dengan K dikali Q dibagi R kecil. V ini tadi masih sama, beda potensial listrik, satuannya volt, sama dengan K. K ini bisa kita artikan tadi konstantanya 9 kali 10 pangkat 8. Q itu masih sama, yaitu muatannya, jadi satuannya kolom dibagi R. R itu jari-jari lagi, jari-jari kecil, satuannya meter. Kemudian potensial listrik di dalam bola konduktor berongga sama dengan potensial listrik di permukaan bola tersebut. Jadi dapat kita katakan atau dapat dikatakan bahwasanya bidang di dalam bola adalah bidang ekipotensial. Kemudian ada yang ketiga dari kedua tadi, dari beda potensial itu adalah beda potensial listrik di antara dua pelat sejajar. Untuk rumus beda potensial antara kedua pelat sejajar tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan usaha. Jadi V2 dikurang V1 sama dengan ED atau V sama dengan ED. Nah, jadi V2 ini kita artikan juga beda potensial, berarti tadi satuannya volt dikurang V1 dikurang sama beda potensial pertama, satuannya volt. Nah, ini berarti kita ubah menjadi persamaan usaha, berarti hasilnya adalah usaha, berarti satuannya joule. Kemudian yang ketiga ada hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik. Apabila pada partikel hanya terdapat resultan gaya yang berasal dari gaya kolom, maka dapat berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan partikel tidak mengalami gaya luar selain gaya kolom yang bersifat konservatif. Nah, rumusnya itu adalah energi potensial pertama ditambah energi kinetik pertama sama dengan energi potensial kedua ditambah energi kinetik kedua, atau Q dikali V1 ditambah setengah M dikali V1 sama dengan Q dikali V2 atau ditambah setengah M dikali V2. Nah, keterangannya EP tadi energi potensial, EK energi kinetik, satuannya sama-sama joule. Kemudian Q muatan, satuannya kolom. V beda potensial, satuannya volt. Nah, kemudian M itu massa, satuannya kilogram atau gram. Kemudian V lagi itu berarti satuannya sama tadi, yaitu beda potensial, satuannya kolom. Kemudian ada contoh soal di sini.
Nah, contoh soalnya yaitu jika ada sebuah bola konduktor dengan jari-jari 10 cm bermuatan listrik 500 pi C, titik A, B, dan C terletak segaris terhadap pusat bola dengan jarak masing-masing 12 cm, 10 cm, dan 8 cm terhadap pusat bola. Maka, hitunglah kuat medan listrik di titik A. Maka penyelesaiannya diketahui R besar atau jari-jari yang pertama, jari-jari besarnya yaitu 10 cm. 10 dikurang 1. Jadi 10 dibagi 100. Jadi 10 min pangkat min 1 meter. Kemudian Q atau muatannya itu 500 pi per kolom. Jadi sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian RA-nya atau jari-jari dikali luas bidangnya, jari-jari luas bidangnya yaitu 12 cm. Atau sama dengan dalam meternya kita ubah yaitu 12 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian tadi yang ditanya adalah EA atau kuat medan listrik di titik A. Maka jawabannya adalah EA, kuat medan listrik di titik A yang satuannya Newton per kolom sama dengan K dikali Q dibagi R. Konstanta dikali muatan listrik dibagi jari-jari. Maka dibagi jari-jari dikali A pangkat 2 atau A ini luas bidang pangkat 2. Maka hasilnya adalah kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi 12 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Maka 45 dikali 10 pangkat 5 dibagi 144 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 3,1 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Jadi itu hasil yang dapat kita dapatkan dari contoh soal ini. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jika ada yang mau bertanya, langsung saja tulis di komen, oke? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.